Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan itu cukup besar jumlahnya agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Oke, baik, sebelumnya wabarakatuh. Izin perkenalan diri dari kelompok 4. Ini sedikit bertanya-tanya terkait permasalahan yang mengganggu kedaulatan negara. Nah, kami ingin bertanya terkait korupsi. Nah, mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri. Oke, saya biologis, saya dosen kesehatan sosial, Jadi untuk pertanyaannya, kami ingin bertanya terkait sudut pandang Bu Belgi sebagai dosen sekaligus orang yang berkompeten melihat permasalahan ini. Ingin bertanya bagaimana pandangan Ibu terkait melihat korupsi ini, apakah ini bisa berdampak besar terhadap kedaulatan negara atau tidak? dampak besar karena apa namanya, saya juga tidak setuju dengan korupsi gitu ya, karena korupsi itu nggak hanya ini, maksudnya dia komprehensif gitu, dia banyak sekali dampaknya gitu kan, bisa berdampak dari segi berbagai aspek gitu kan. Dan kalau bisa sih ya jangan sampai ada korupsi di negara kita, karena memang kalau seandainya tidak ada korupsi itu pasti kan kita kaya banget gitu ya, kita kaya banget, tapi dengan adanya korupsi akhirnya ya banyak yang terjadi, akhirnya kita jadi bukan negara yang kaya kan, seperti itu kan. Itu hal-hal yang seharusnya bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat seluruh masyarakat, tapi ternyata hanya dinikmati oleh sebagian orang aja, sebagian oknum aja yang korupsi itu. Sehingga memang seharusnya sanksi dari korupsi itu ya memang harus tegas sih. Oke, baik, berarti dari Ibu Belgi sendiri setuju ya memang kalau korupsi ini pasti akan berdampak kepada kedaulatan negaranya. Pasti. Untuk selanjutnya mungkin Bu Belgis, kita ingin tahu mungkin Bu Belgis pernah melihat praktik-praktik korupsi itu seperti apa contohnya? Mungkin bisa disebutkan. Ya kalau secara langsung mungkin enggak ya, tapi dari hasil kita membaca, kemudian dari hasil sosial media udah banyak banget contohnya gitu kan, dari yang besar korupsinya sampai yang kecil, dari yang dilakukan oleh artis sampai dilakukan oleh pejabat negara, ada juga kayak gitu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bu Belkis ya. Mungkin dari Bu Belkis sendiri memiliki pandangan apa, langkah konkret apa yang seharusnya diambil pemerintah untuk dalam artian menyelesaikan permasalahan korupsi ini, yang dimana seperti yang kita ketahui korupsi ini dari dulu sampai sekarang terlihat tidak selesai-selesai gitu. Kalau saya itu sih sanksinya harus tegas dan kemudian berlaku untuk semua orang gitu. Jadi nggak hanya tumpul ke bawah gitu kan, tumpul ke atas gitu ya, tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu kan. Tapi memang harus adil, memang harus diterapkan untuk semua pihak. Mau itu yang kaya, mau itu yang miskin, mau itu pejabat, mau itu bukan pejabat, semuanya ya memang harus diterapkan gitu. Kalau kita lihat di kebijakannya mungkin memang undang-undang gitu kan, memang udah sebenarnya sanksinya udah tegas gitu kan, tapi diterapkannya seperti apa gitu. Jadi harusnya ya ke semua pihak harus sama gitu. Jadi nggak tumpul ke atas kemudian tajam ke bawah, tapi semuanya memang harus sama gitu. Kalau misalkan sanksi itu diterapkan sama rata gitu ya, mau yang pejabat ataupun bukan pejabat ya tetap dilaksanakan sanksi tersebut gitu kan, ya pasti semua juga orang akan mikir dua kali untuk mau korupsi gitu. Dan kalau saya baca juga ada yang
memberikan ide untuk dimiskinkan kan, seperti itu bagus juga sih sebenarnya kan. Jadi kan sebenarnya orang korupsi itu bukan karena orang butuh ya kan, mereka yang korupsi justru memang mereka udah kaya nggak sih, cuman apa ya, entah haus harta, haus kekayaan, sehingga yang udah kaya akhirnya kurang korupsi dan itu tadi nggak tegas gitu kan, sehingga ya udah toh cuman begini toh cuman begitu gitu kan, akhirnya ya sudah terjadi terus. Dan kalau untuk kita gitu kan, untuk kita ya kita juga harus mulai dari diri sendiri, mulai dari keluarga itu juga. Jadi kalau misalkan kita ngomong soal korupsi, kalau soal maksudnya masalah yang ini ya, yang global, masalah yang besar itu kan kita ngomong soal sanksi gitu kan. Tapi kalau ngomong mau dimulai dari mana, dari kita gitu, ya dimulai dari kita sendiri, dimulai dari keluarga kita. Sebisa mungkin kita sendiri juga nggak korupsi, sebisa mungkin keluarga kita juga nggak korupsi kayak gitu. Dalam hal sekecil apapun. Korupsi apa aja. Jadi kita sendiri juga harus belajar, korupsi waktu juga jangan kayak gitu kan. Sebenarnya korupsi itu ya dari hal-hal yang kecil gitu kan, hal-hal yang kecil dinormalisasi, oh cuman segitu doang, oh cuman 1.000, oh cuman 5.000, oh cuman 10.000, akhirnya menjadi sekian miliar, menjadi sekian triliun gitu. Jadi kalau ngomong korupsi nggak cuma ngomong sesuatu yang besar juga gitu kan, ngomong sesuatu yang kecil ini yang dari diri kita sendiri dulu gitu. Pungli jangan sampai dia ada gitu. Kalau kita menormalisasi sesuatu yang kecil itu tadi, korupsi yang itu tadi, nanti lama-lama menjadi kebiasaan, lama-lama jadi makin besar. 2.000 nggak apa-apa, akhirnya 5.000 nggak apa-apa, akhirnya 10.000 nggak apa-apa, akhirnya 1 juta nggak apa-apa, terus begitu akhirnya menjadi sesuatu kebiasaan itu tadi gitu. Jadi yang pertama ya agar tidak apa namanya terjadi korupsi gitu kan, yang pertama perlu ditegaskan gitu kan, ditegakkan yang namanya sanksi itu dan harus berlaku pada semua kalangan. Kemudian yang kedua dimulai dari diri kita dan keluarga gitu. Unit terkecil gitu kan sebenarnya. Baik, berarti untuk jawabannya sendiri ternyata dari langkah pemerintah saja mungkin tidak cukup. Itu dari diri kita sendiri, dari kepribadian kita sendiri, bagaimana kita mengambil langkah menyikapi hal ini untuk kedepannya gitu. Betul, karena memang tadi balik lagi sangat berdampak kepada kedaulatan negara kita. Mungkin itu cukup menjawab ya Bu ya dari pertanyaan saya. Terima kasih atas waktunya dari Bu Belkis sendiri. Terima kasih. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.